Pemirsa, belasan warga desa Bulumargi, Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur terkonfirmasi positif COVID-19 usai pulang bekerja di Pulau Madura. Selain mereka yang terpapar COVID-19, terdapat satu warga dilaporkan meninggal dunia. Berdasarkan data dari tim gugus tugas Desa Bulumargi, Kecamatan Babat, Lamongan, Jawa Timur, terdapat sebanyak 58 warga atau pekerja yang pulang dari Pulau Madura. Dari jumlah tersebut, usai dilakukan rapid test antigen di Puskesmas, terdapat 15 warga yang dinyatakan positif COVID-19 dan satu orang meninggal dunia. Dari total 15 yang positif, sebanyak 13 orang saat ini tengah menjalani isolasi mandiri di rumah, sementara 2 orang menjalani isolasi di Puskesmas Karangkembang, Babat. Tim gugus tugas penanganan COVID-19 Desa Bulumargi terus berkeliling ke masyarakat untuk mengajak warga tertib menerapkan protokol kesehatan agar penyebaran COVID-19 tidak semakin meluas. Selain memberikan sosialisasi, tim Satgas Desa juga memasang bendera merah di setiap rumah warga yang tengah menjalani isolasi mandiri. Temuan varian Delta atau varian baru COVID-19, hasil pemeriksaan sampel tes dari penyekatan Suramadu membuat petugas makin ketat memeriksa kendaraan dari Madura ke Surabaya termasuk bus antar kota. Kasus COVID-19 di Bangkalan yang semakin meningkat ditambah dengan temuan 3 sampel positif COVID-19 varian baru, yaitu varian Delta dari pos penyekatan Suramadu, membuat petugas gabungan dari Pemkot Surabaya lebih memperketat pengawasan dan tes swab massal. Kali ini petugas menghentikan seluruh bus penumpang antar kota yang melintas dari Madura menuju Surabaya. Para penumpang bus diminta menunjukkan surat bebas COVID-19. Bagi yang tidak bisa menunjukkan, maka diminta menjalani tes swab antigen. Petugas menemukan beberapa penumpang bus yang positif COVID-19. Mereka langsung dibawa ke Asrama Haji Sukolilo, Surabaya untuk menjalani isolasi dan juga tes swab PCR. Penambahan jumlah pasukan dari unsur Polri pun ditempatkan di beberapa sudut pos penyekatan Suramadu. Hal ini dilakukan agar seluruh warga yang melintas jembatan Suramadu dari Madura ke arah Surabaya tidak ada yang lolos screening dan wajib menjalani tes swab antigen. Melonjaknya kasus COVID-19 di Bangkalan membuat Menko Polhukam Mahfud MD yang berasal dari Madura turun gunung datang ke Bangkalan. Mahfud meminta para pemuka agama berperan aktif menyadarkan masyarakat yang hingga saat ini masih belum percaya bahaya COVID-19. Kasus positif COVID-19 di Bangkalan, Jawa Timur melonjak dalam 10 hari terakhir. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD turun gunung mendatangi Bangkalan untuk melihat langsung penanganan COVID-19 di sana. Dalam pertemuan dengan para kiai dan ulama Bangkalan, Mahfud ingin ulama dan tokoh masyarakat berperan aktif menyadarkan masyarakat Bangkalan yang masih belum percaya adanya bahaya COVID-19. Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin Imron menyatakan, kondisi saat ini sebagian masyarakat tidak mau ke rumah sakit dan menunggu hingga kondisinya parah. Masyarakat pun sebagian besar tidak mau mengikuti tes swab. Pendekatan lokal melalui ulama dan tokoh masyarakat penting dilakukan lantaran menjadi sosok panutan dan paling didengar serta dipatuhi masyarakat. Menghindari COVID itu karena untuk menjaga keselamatan kita, dan untuk itu segala sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah supaya dipahami dan dibantu oleh masyarakat, Dari sudut kedokteran pun tadi Pak Profesor Abdul Rahman juga sudah memberi pencerahan kepada kita. Untuk itu mari kita selesaikan dengan masalah ini. Mudah-mudahan keadaan akan semakin membaik dan membaik. Satgas COVID-19 Jawa Timur membeberkan sejumlah faktor yang menyebabkan Bangkalan menjadi zona merah. Dalam 10 hari terakhir, penambahan kasus positif sangat tinggi, yakni 630 kasus baru. Kasus kematian mencapai 54%, sedangkan angka kesembuhan sangat minim, yakni sebanyak 33 orang.
Rektor Universitas Airlangga Muhammad Nasih meminta pemerintah bergerak cepat agar kasus di Bangkalan terkendali dan tidak menyebar di wilayah Jawa Timur lainnya. Jalan keluarnya itu hanya satu, yakni Suramadu, gitu kan. Itu bisa benar-benar dipantau dengan sebaik-baiknya. Saya khawatir karena pergerakan Bangkalan Surabaya itu sangat-sangat dekat, sangat-sangat pendek waktu yang dibutuhkan, bahkan mungkin juga menjadi home base dari bagian besar orang. Bahkan yang terbaru, hasil whole genome sequencing yang dilakukan Institut Tropical Disease Unair terhadap 24 spesimen COVID-19 Bangkalan, 3 diantaranya ditemukan ada kemiripan dengan spesimen dari Kudus, Jawa Tengah yang menyerupai mutasi virus 16172 atau varian India. Kasus di Bangkalan pun harus direspon secara khusus dan spesifik karena menyangkut penyebaran yang sangat kuat dan cepat. Dari Bangkalan dan Surabaya, Jawa Timur, Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, setelah lebih dari 1 tahun COVID-19 mewabah, benarkah warga Bangkalan masih belum mempercayai bahaya COVID-19? Apa pandangan masyarakat Bangkalan terhadap COVID-19 dan mampukah ini diubah? Telah bergabung melalui sambungan Zoom dengan Menko Polhukam Mahfud MD. Pak Mahfud MD, selamat malam. Selamat malam, Afi. Selamat malam Pak Mahfud, nanti kita akan bahas lebih jauh apa hasil evaluasi dari kunjungan Anda, terutama soal penanganan COVID-19 di Bangkalan Madura. Usai jeda, tetaplah bersama kami. Baik, pemirsa, telah bergabung melalui sambungan Zoom dengan Menko Polhukam Mahfud MD. Pak Mahfud MD, selamat malam. Saya akan sapa kembali. Selamat malam, Afi. Iya, Pak, kemarin Anda datang ke Bangkalan. Ini panggilan sebagai putra daerah Madura atau memang tugas sebagai Menko Polhukam, Pak Mahfud? Dua-duanya. Saya di dalam Satgas yang dibentuk oleh Presiden itu, saya adalah ketua bidang keamanan dan penegakan hukum. Penegakan hukum, aturan agar hukum-hukum yang menyangkut COVID itu supaya ditegakkan dengan benar. Nah, itu satu, itu tugas saya. Yang kedua, saya ini ya putra Madura, merasa terpanggil saya untuk memberitahu kepada mereka bahwa COVID ini beneran gitu. Nah, dalam dua kedudukan itu sebagai ketua bidang penegakan hukum dan keamanan untuk Satgas COVID dan sebagai putra Madura, saya kemarin berkunjung ke sana mengumpulkan para tokoh pemerintah, masyarakat, ormas dan para ulama gitu. Pak Mahfud, salah satu yang jadi curhatannya Bupati di sana adalah soal masih banyaknya masyarakat Bangkalan yang sulit untuk bekerja sama, tidak percaya dengan adanya COVID, tidak mau ke rumah sakit kalau belum sakitnya parah sekali. Nah, apa yang bisa dilakukan dari kunjungan Anda kemarin, terutama bertemu dengan para tokoh agama dan tokoh ulama serta tokoh masyarakat di Madura? Saya mengumpulkan para ulama se-Bangkalan, lalu saya ngajak ulama juga, Kiai Miftahul Akhyar itu Ketua Majelis Ulama Indonesia dan Ketua Rois Am PBNU untuk bertukar pikiran dari sudut agama di sana. Karena benar itu Pak Bupati, di Bangkalan itu masih banyak tokoh-tokoh agama yang mengatakan bahwa COVID itu hanya bohong gitu. Masih banyak mengatakan gitu. Maka serangannya Bangkalan yang paling mengagetkan pada sesudah Lebaran ini. Nah, kita beritahu para ulama itu, tolonglah masyarakat ini diberi pengertian bahwa di dalam agama pun kita wajib menghindari penyakit. Kita wajib mengikuti analisis temuan-temuan ilmiah bahwa penyakit yang berbahaya itu ya berbahaya, harus dihindari. Karena dalilnya itu darul mafasid muqaddamun ala jalbil masoleh, menghindari penyakit, masalah kemafsadat itu harus didahulukan daripada memperoleh kebahagiaan, kebaikan, harus dahulukan menghindarkan penyakit itu. Nah, itu yang kita sampaikan kemarin. Tapi alhamdulillah kemudian sudah diskusi agak lama, para ulama itu menyatakan begini, misalnya dari Rois Suriah NU di sana menyatakan kalau begitu sebenarnya orang yang tidak percaya bahwa COVID itu ada adalah sama dengan orang yang tidak percaya bahwa matahari itu ada gitu. Karena ini sudah sama-sama di depan kita. Nah, itu satu kemajuan ungkapan yang luar biasa bagi kami. Dan begini, perkembangannya begini Afi.
Saya dapat laporan dari Pangdam, dari Gubernur, dari Kapolda yang kemarin menemani saya ke Bangkalan itu. Beberapa waktu yang lalu ketika pemerintah provinsi itu mengevaluasi berapa banyak orang yang sudah menggunakan vaksin ke masyarakat yang disediakan oleh pemerintah itu, yang lain itu sudah hampir habis semua di Jawa Timur. Seluruh kabupaten sudah hampir habis. Tapi di Bangkalan itu 30.000 vaksin tidak terpakai. Kenapa? Karena rakyatnya tidak mau divaksin, lari. Kalau divaksin itu merasa berpikir dia akan dibawa ke rumah sakit. Dia juga tidak mau swab, tidak mau antigen karena merasa kalau nanti saya ketahuan saya dipaksa ke rumah sakit, padahal maunya di rumah gitu. Nah itu semua yang sedang kita selesaikan dan memberi pengertian-pengertian. Nah perkembangannya lumayan, saya dengar sesudah Panglima ke sana, Kapolri ke sana, Menteri Kesehatan ke sana, saya ke sana, saya tadi dapat informasi. Alhamdulillah sekarang banyak pesantren-pesantren yang tadinya menolak vaksin, sekarang sudah antri, minta jadwal segera divaksin di pesantren. Jadi santrinya nggak kabur lagi ya Pak? Pernah ada cerita mau vaksin, santrinya malah kabur. Ada yang kabur, 3 hari lalu ada yang masih kabur gitu. Bilang, janji oke pesantren kami mau vaksin semua. Begitu petugas sampai ke sana udah kosong. Kiainya nggak ada, santrinya nggak ada. Nah sekarang tadi sudah datang. Dengan suhu datang sendiri. Bukan diminta, datang sendiri minta divaksin gitu. Nah mudah-mudahan ini lancar gitu ya. Mudah-mudahan ini lancar. Gitu, Afi. Soal kondisi fasilitas kesehatan itu seperti apa Pak sebenarnya di Bangkalan dan juga bagaimana dengan kabupaten lain di Pulau Madura seperti ada Sampang, Pamekasan dan juga Sumeneb? Sampang, Pamekasan, Sumeneb sekarang ini zonanya menjadi zona kuning ya, zona kuning. Sebenarnya Sumeneb itu sampai minggu lalu adalah zona hijau. Yang Pamekasan kuning mendekati hijau, Sampang kuning mendekati hijau. Lalu Bangkalan ini merah, yang lain berubah ke kuning semua. Fasilitas kesehatan sebenarnya sudah disediakan gitu ya, dengan apa namanya, dengan baik gitu. Pokoknya dulu tidak pernah terpakai karena tidak ada orang mau gitu. Nah kadang-kala orang kalau di apa namanya mau di antigen ya, mau di swab itu kadang-kala ya ngancam-ngancam dokternya, ngancam-ngancam perawatnya gitu, sehingga pada takut mereka. Nah sekarang ini enggak, sudah Polda turun tangan, Pangdam turun tangan, Gubernur turun tangan, lalu bekerja sama dengan Bupati, sekarang sudah mulai lancar. Yang disuruh isolasi mandiri sudah manut, bahwa kalau Anda tidak mau ke tempat isolasi yang disediakan oleh pemerintah, diatur bahwa jangan berdekatan antara yang apa namanya terinfeksi dengan yang tidak ya. Jadi dipisahkan dan itu sudah dengan turut campur aparat desa dan sebagainya. Sekarang kesadaran itu sudah mulai timbul. Sudah mulai meningkat ya Pak Mahfud ya? Sudah mulai meningkat ya. Baik, Pak Mahfud, kami akan jeda. Kita akan bahas berikutnya. Ini akan saya bacakan sedikit, ada protes dari Asosiasi Pariwisata Madura soal kebijakan dan pemberlakuan tes swab dari arah Madura menuju ke Surabaya yang ternyata berdampak pada pariwisata di Pulau Madura. Apa tanggapan Anda dan apakah ada strategi lainnya supaya kemudian penanganan COVID berjalan, roda perekonomian juga masih bisa berputar? Kita akan bahas pemirsa, usai jeda. Tetaplah bersama kami. Baik, pemirsa, kita lanjutkan. Pak Mahfud, sebelum kita membahas protes dari Asosiasi Pariwisata Madura, sebenarnya yang jadi pertanyaan setelah pandemi setahun lebih ini, bagaimana komunikasi antara pemerintah setempat, terutama di Kabupaten Bangkalan dengan para tokoh ulama, sehingga masih saja tokoh ulama dan masyarakat percaya dengan COVID yang ternyata tidak berbahaya atau bagian dari konspirasi dan lain-lain yang seperti Bapak jelaskan? Karena ada ulama-ulama yang dari luar Madura itu juga mengkampanyekan bahwa COVID itu tentara Allah untuk membunuh musuhnya orang Islam, tidak bakalan membunuh orang Islam. Kan ada yang begitu dari luar Jawa itu, dari luar Madura. Dan itu beberapa ulama Madura mengikuti itu di Bangkalan. Nah, begitu tahu banyak korban, bahwa ada dulu orang kalau wudhu, kalau sholat rajin tidak bakal kena COVID, ternyata mereka kena COVID dan meninggal juga. Nah, sekarang mulai timbul kesadaran itu.
Itu. Jadi bukan bahwa ada komunikasi. permasalahan atau simpul antara komunikasi koordinasi antara pemerintah Kabupaten Bangkalan dengan para tokoh ulama di sana? Enggak ada. Para ulama dan komunikasinya bagus. Cuma kalau ulamanya enggak percaya gitu, ulamanya enggak percaya kan sulit juga. Baru sekarang mulai pada percaya gitu. Maka terakhir ini beberapa hari terakhir sudah mulai membaik situasinya. Ada yang datang sendiri minta diperiksa dan sebagainya gitu. Iya. Nah, Pak Mahfud, soal protes dari Asosiasi Pariwisata Madura yang dikeluhkan soal diskriminasi dan juga ternyata dampak dari tes swab dari arah Madura menuju Surabaya di Jembatan Suramadu itu berdampak secara ekonomi di warga Madura, terutama di Bangkalan. Apakah ada solusi yang lain? Bagaimana Anda menanggapi protes ini? Iya, saya sudah bicarakan itu dengan Pangdam, dengan Kapolda, dan dengan Gubernur kemarin. Sebenarnya protes itu intinya itu minta beraudiensi dengan Gubernur, dengan Polda, dengan Kodam gitu. Karena merasa ada diskriminasi. Kok orang Madura dilarang masuk Surabaya karena ada penyekatan dan sebagainya. Orang Surabaya mau masuk dicegat juga. Sehingga Madura merasa didiskriminasi. Dan mereka minta audiensi sebenarnya untuk menanyakan itu. Dan Pangdam kemarin sudah menjelaskan, sebenarnya sudah kita jelaskan bahwa penyekatan ini untuk kebaikan mereka. Dan bukan untuk selamanya, nanti mungkin seminggu atau paling lama 2 minggu, nanti kan bisa dibuka lagi sesudah bahaya sudah lewat. Artinya sudah melandai, sudah bisa dikendalikan, dan prokes sudah mulai ditegakkan dengan cukup baik gitu, lalu nanti dibuka lagi semuanya, Surabaya ke Madura dibuka, Madura ke Surabaya dibuka. Jadi kalau diskriminasi itu kan mesti seterusnya. Ini kan ada batas tertentu yang ditargetkan, hanya sementara agar semuanya selamat, agar orang Surabaya selamat, orang Madura juga selamat dari lalu lintas COVID itu sebenarnya. Dan penjelasan itu berarti sudah diterima oleh Asosiasi Pariwisata Madura, Pak Mahfud? Ya, sudah disampaikan oleh pejabat di Surabaya, karena hanya minta audiensi ya dipanggil audiensi. Mungkin bukan hanya Asosiasi Pariwisata ya, banyak itu yang minta ketemu, ada Dewan Adat Madura dan sebagainya yang ikut berpartisipasi menanyakan itu, menanyakan penyekatan. Besok kemarin hadir Ketua Dewan Adatnya ikut berdiskusi dan siaplah membantu untuk memperbaiki situasi. Baik, Pak Mahfud, terakhir kita tahu bahwa akan ada perayaan Idul Adha, di mana setahu saya Idul Adha perayaannya lebih besar dibandingkan Idul Fitri, terutama di Madura. Sementara kita harus mengantisipasi lonjakan COVID-19, apalagi ada varian Delta dari India yang ditemukan di Bangkalan. Apa strategi ke depannya, terutama dari pemerintah? Iya, pertama begini, saya orang Madura, jadi saya tahu hari raya Idul Adha itu di sana kadangkala lebih besar dari hari raya Idul Fitri. Nah, oleh sebab itu ini harus diantisipasi. Antisipasi itu dari dua arah tentunya. Pertama dari masyarakat sendiri. Sekarang pemerintah daerah dan tokoh-tokoh masyarakat Madura supaya memberitahu agar hari raya ini itu menahan diri untuk tidak merayakannya seperti hari raya sebelumnya atau sebelum ada COVID. Jangan pulang dulu, jangan rame-rame dulu, jangan berkerumun dulu. Terus pemerintah juga harus menyediakan ini lagi, larangan-larangan, hadangan-hadangan di jalan bagi mereka yang tidak paham ini. Karena itu membahayakan orang lain. Itu sudah diantisipasi, sudah dibicarakan kemarin. Baik. Baik, kita harapkan yang kemudian dilakukan segala strategi ini bisa berdampak pada penurunan dari penularan COVID-19 terutama di Bangkalan. Terima kasih atas diskusinya Menko Polhukam Mahfud MD. Selamat malam Pak Mahfud.